bergabung dalam program SLC Talks bersama dengan saya Christine. Hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana mengelola tim Anda secara efektif. Sebelum kita berbicara bagaimana membangun tim yang efektif, pertama-tama adalah kita harus paham mengenai definisi dari tim itu sendiri. Sekarang silakan teman-teman ambil secari kertas atau buku dan sebuah pulpen atau pensil atau alat tulis apapun yang dapat Anda gunakan untuk menulis. Lalu kalau sudah, sekarang cobalah untuk menulis hanya dengan menggunakan salah satu jari Anda untuk menulis, tanpa bantuan apapun. Oke? Sekarang silakan dicoba. Bisa? Ya, sesungguhnya Anda bisa menulis ketika Anda menggunakan kelima jari Anda. Dan jari-jari tersebut harus saling berkoordinasi antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta sebuah gambar atau tulisan. Sayangnya, ini fakta yang terjadi di lapangan. 7 dari 10 tim yang ada di organisasi tidak mencapai hasil yang diharapkan. Lalu mengapa sebuah tim bisa gagal mencapai tujuan yang diharapkan oleh organisasi atau tujuan timnya? Penyebabnya antara lain kurang jelas atau spesifik tujuan dibentuknya sebuah tim. Anggota tim tidak paham kenapa tim itu harus ada dan harus saling bekerja sama satu sama lain. Yang kedua, tidak jelasnya peran dan tanggung jawab mereka secara spesifik di dalam tim. Lalu fixed mindset, anggota tim sudah memiliki paradigma, persepsi, dan caranya sendiri. Ia tidak tahu atau sulit mengubah atau beradaptasi terhadap masukan orang lain. Lalu buruk atau kurang tepatnya pengambilan keputusan yang dihasilkan oleh tim. Ini bisa jadi karena anggota tim kurang memahami akan masalah yang terjadi, sikap pasif atau menghindari konflik. Kemudian kurangnya sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, entah sumber bersifat keuangan, perlengkapan, infrastruktur, manusia, atau bahkan wewenang untuk mengambil sebuah keputusan. Sekarang mari kita belajar dari alam sekitar kita bagaimana rahasia mengelola sebuah tim yang efektif. Mari belajar dari lebah madu mengenai cara menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai anggota kelompok di dalam tim. Mereka benar-benar memahami tugas dan tanggung jawabnya secara spesifik sebagai anggota kelompok. Lalu mari kita lihat semut. Semut mengajarkan kita tentang komunikasi yang efektif. Bagaimana saya mampu memahami pesan yang disampaikan oleh lawan bicara, menggali kebutuhan dengan bertanya yang spesifik, mendengarkan, dan menggunakan teknik komunikasi baik yang sifatnya verbal dan non-verbal. Dan terakhir adalah angsa. Angsa mengajarkan kita tentang kepemimpinan, yaitu bagaimana setiap orang mengambil perannya sebagai seorang pemimpin untuk mencapai tujuan yang sama. Setiap orang mendengarkan instruksi dan berjalan dalam satu komando, berjalan untuk saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Angsa mengajarkan kita untuk mementingkan dan mendahulukan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi. Angsa mengajarkan kita untuk memegang komitmen menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Dan ia mengajarkan kita untuk mendukung anggota timnya dan mendorong timnya menyelesaikan apa yang sudah dipercayakan kepadanya. Berikut ini adalah strategi bagaimana cara mengelola tim Anda secara efektif. Pertama, bangun keterampilan komunikasi Anda secara verbal. Miliki kemampuan untuk menyampaikan informasi atau pesan secara jelas dan spesifik sehingga lawan bicara Anda memahami maksud atas pesan atau informasi yang Anda sampaikan tanpa perlu melakukan interpretasi. Perhatikan juga gaya komunikasi dan kemampuan mendengar Anda, termasuk membaca gesture lawan bicara Anda. Ciptakan suasana dan hubungan kerja yang menyenangkan di dalam tim kerja Anda. Tidak perlu khawatir atau takut terhadap kegagalan yang terjadi.
Kegagalan atau kesalahan akan membuat Anda dan tim Anda menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dorong terus tim Anda untuk melakukan dan mencoba hal-hal baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, bangun keberanian Anda untuk membuat keputusan yang penting, termasuk keputusan berisiko, dengan mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi. Tantang anggota tim Anda untuk berani menyampaikan pendapat mereka. Dan yang terakhir adalah tingkatkan kemampuan Anda untuk mengelola konflik yang muncul secara efektif. Kenali penyebab utama terjadinya konflik dan lakukan resolusi. Satu hal yang perlu dicatat adalah ketika Anda menghindari konflik, maka akan menambah sebuah masalah baru. Silakan subscribe, like, komen, share, atau hubungi langsung untuk menjawab kebutuhan Anda.